Para mahasiswa budiman, kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Kali ini tentang derivatif atau turunan. Nah, kalau kita lihat konsep dasarnya, derivatif atau turunan ini saya ambil dari handout yang saya adopsi dari Millennials Kaum. Derivatif fungsi Y sama dengan fx terhadap X pada titik X0, maka didefinisikan sebagai limit dari delta Y dibagi delta X untuk delta X menuju 0. Anda ketahui bahwa delta Y itu adalah perubahan nilai fungsi, kemudian delta X itu adalah perubahan harga dari variabel X itu, di mana delta X ini menuju 0. Nah, kalau kita lihat perubahan berarti nilai fungsi X ditambah delta X dikurangi fx 0. Kemudian dibagi dengan delta X ini. Ini konsep dasarnya seperti ini. Kalau limit ini ada, maka dikatakan bahwa derivatif Y terhadap X itu ada. Atau kadang-kadang juga disebut bahwa limit ini merupakan laju sesaat dari perubahan Y terhadap X pada titik X0. Nah, jadi ini letaknya di sini. Jadi perubahan Y terhadap X. Ini secara dasar seperti ini. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Kadang-kadang juga ada yang menuliskan bentuknya itu seperti ini. Limitnya ada yang menggunakan simbol tidak delta X, tapi menggunakan H. Mendekati 0, kemudian fx ditambah H, dikurangi fx, dibagi H. Ini nanti kalau suatu ketika Anda belajar di buku yang lain, juga dihitungkan seperti ini. Ini sama. Nah, kali ini yang akan kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu. Kemudian untuk simbol-simbolnya, kita sudah memahami tentang dasar itu. Simbol dari derivatif seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan fx, ingin diderivasi terhadap X, maka simbolnya bisa dy per dx, atau Y-nya jadi 1 di sini, atau ada juga yang menggunakan D besar X. Nah, D besar X itu adalah operator diferensial. Jadi operator D besar itu ya, diferensial. Atau menggunakan aksen saja, Y aksen. Lebih sederhana ini. Kemudian ada juga karena ini fungsinya fx, maka ini f aksen x. Atau kalau menggunakan fx berarti kita bisa juga menggunakan d per dx fx. Nah, ini beberapa simbol yang banyak digunakan. Jadi nanti kalau Anda menemukan derivatif ada berbagai simbol ini, nggak usah bingung. Kemudian bagaimana kalau kita setelah diderivatifkan itu kebanyakan masih dalam bentuk fungsi. Kemudian kita ingin mencari nilainya. Misalkan X sama dengan A gitu ya. Derivatif Y terhadap X pada titik X sama dengan A, maka bisa dinyatakan seperti ini. Jadi tinggal menambahkan dalam kurung titiknya berapa. Titik yang akan dicari atau harga X yang akan kita cari. Dy dx, kemudian ada garis tegak dituliskan harganya. Ini kadang-kadang ada yang menuliskan pakai X juga, X sama dengan A. Kemudian D besar XY dalam kurung A, atau Y aksen dalam kurung A, atau F aksen dalam kurung A, atau yang ini D dx FA. Nah, saya kira ini
pengantar dari derivatif. Nanti kita lanjutkan untuk bentuk-bentuk dari derivatif. Nanti ada beberapa derivatif ini tergantung dari bentuk fungsinya. Saya kira untuk awal ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih.